Bab 139, Aku bisa memberikan apa yang orang lain tidak bisa. Ingram benar-benar tercengang saat ini. Sambil menggaruk kepalanya dengan perlahan, butuh beberapa saat baginya untuk kembali tersadar. Tiba-tiba, Ingram berbalik, keluar dari rumah mereka, dan baru kembali sesaat kemudian. Dia berseru, "Aku benar. Ini rumahku. Bisakah seseorang memberitahu aku apa yang sedang terjadi?" Ingram terbelalak ketika bertanya pada Mei, Nora, dan Sean. Nora merasa sedikit tidak berdaya saat menyaksikan reaksinya. Dia berkata, "Aku tahu ayah suka jam tangan, jadi Sean membelikan satu untuk ayah. Apakah ayah menyukainya?" Nora mengambil sebuah kotak yang tampak rumit dan menyerahkannya pada Ingram. "Sean membelikan ini untuk ayah?" Ingram melirik Sean dan sedikit ragu ketika menerima kotak itu. Ingram terbelalak ketika membukanya. Dia berkata, "Ini adalah desain terbaru Vacheron dan harganya pasti lebih dari 420 juta rupiah. Ini untuk ayah." Jantung Ingram berdebar kencang saat mengatakan itu. "Ya, itu milik ayah. Semua yang ada di sini untuk semua orang." Jelas Sean setelah tetap diam sepanjang waktu. Ingram benar-benar tercengang dengan apa yang Sean katakan. "Sudah kubilang beri aku waktu. Aku bisa memberikan apapun yang kamu dan Nora inginkan. Apapun yang Ho bisa berikan, aku juga bisa. Bahkan aku bisa memberi apapun yang dia tidak bisa." Sean berhenti sejenak setelah mengatakan itu lalu kembali ke kamarnya. Ruang tamu menjadi sunyi begitu dia pergi. Setelah tertegun selama 1 menit penuh, Nora perlahan menoleh ke arah Mei. Dia bertanya, "Jadi, bagaimana menurutmu, Bu?" Mei tahu apa yang Nora maksud saat menanyakan hal itu. Namun, dia tidak bisa memberikan jawaban yang jelas kepada Nora saat itu. Dia gelagapan. "Aku..." Mei tidak bisa menjawab setelah tergagap cukup lama. "Katakan yang sebenarnya, Nora. Dari mana Sean mendapatkan uang ini?" Sementara itu, saat menanyai Nora dengan tatapan serius, Ingram terlihat lebih tenang dibanding Mei. Mobil-mobil mahal yang Sean beli 2 hari yang lalu dan pembelian banyak barang mewah ini menunjukkan bahwa pria itu tidak begitu peduli pada uang. Namun, poin utamanya adalah Ingram penasaran dari mana sebenarnya Sean mendapatkan uang itu. "Jika dia mendapatkan uang dengan cara haram, katakan padanya bahwa kami tidak akan menerima semua itu. Kita tidak membutuhkan dia untuk mengubah hidup keluarga kita dengan cara haram," kata Ingram karena pikirannya cukup konservatif. "Aku juga tidak tahu, Ayah. Namun, dia bilang padaku bahwa uang itu miliknya. Aku cukup yakin itu uang yang dihasilkan saat di Angkatan Darat." Jelas Nora sambil menggelengkan kepalanya. Ingram mengernyit ketika mendengarnya sambil bertanya-tanya apa posisi Sean di Angkatan Darat hingga memiliki uang sebanyak ini. Namun, dia memutuskan untuk tidak menyelidiki lebih jauh karena Nora juga tidak tahu apa-apa. "Ibu, Ayah, aku perlu berbicara dengan kalian tentang sesuatu. Dengar, menurutku Sean adalah pria yang jauh lebih baik daripada Hawk. Baik sikapnya ataupun yang lainnya jauh lebih baik dari Hawk." Nora ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengungkapkan pikirannya. Namun, kali ini Mei tidak membentak Nora. Meskipun Nora akan memiliki masa depan yang cerah jika menikah dengan Hawk, kemampuan finansial Sean juga tidak bisa diremehkan. Karenanya, Mei bingung apa yang harus dilakukan selanjutnya. "Dengar, meskipun ibu tidak campur tangan, Hawk akan segera datang. Apa yang akan kamu lakukan ketika dia menyatakan perasaannya padamu di depan seluruh penduduk kota itu?" Nora menghela napas saat Mei menanyakan hal itu padanya. Dia menjawab, "Kita akan membicarakannya nanti. Dengar, jika keadaan benar-benar buruk, aku hanya akan bersembunyi selama beberapa hari." Nora kembali ke kamarnya setelah mengatakan itu. Sementara itu, di kamar Sean. Ketika Sean mengeluarkan jarum suntiknya, dia ragu-ragu sesaat dan meletakkannya lagi karena dia tidak lagi membutuhkan pengobatan yang sama. Akhir-akhir ini, Sean berhenti menyuntik dirinya dengan jarum suntik.
Sepertinya dia sudah mengurus segala hal yang perlu dilakukan. Satu-satunya yang tersisa adalah menunggu Scott mendapatkan ramuan hati berlian untuknya. Dengan itu, dia bisa mulai meramu obat yang dibutuhkannya untuk menyembuhkan sistem sarafnya. Itu akan menjadi hari di mana dia bisa berdiri lagi dan kembali ke posisinya di Angkatan Darat. Sean menghela napas panjang dan menyandarkan lengannya pada sandaran tangan. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Jangan bilang bahwa aku tidak pernah memberimu kesempatan. Masa pemulihanku adalah satu-satunya kesempatanmu. Jika kamu masih tidak sadar setelah aku sembuh, ya, kamu bahkan tidak akan sempat berlutut di depanku. Tiba-tiba, dia menerima telepon dari Scott setelah menggumamkan kata-kata itu. Scott berkata, "Tuan Lane, saya menemukan ramuan hati berlian." Scott terdengar sangat bersemangat. Bab 140, berkat terselubung. Sean menepuk sandaran tangan dengan keras begitu dia mendengar itu. Ini berita besar untuk Sean karena pria kalem seperti dia pun sangat bersemangat mendengarnya. Karena ini menyangkut kemampuannya untuk berjalan lagi di masa mendatang. "Apa kamu yakin dengan ini?" Sean bertanya setelah menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Selama pemulihannya, Scott telah menunjukkan beberapa ramuan yang mirip dengan ramuan hati berlian kepada Sean. Namun, bukan itu yang dia cari. "Tuan Lane, ramuan yang kami temukan kali ini persis seperti yang Anda jelaskan. Lagi pula, ramuan ini berasal dari Northland." Scott mengangguk dan terdengar sangat yakin. "Kirimkan pada saya," jawab Sean setelah menenangkan dirinya. "Baik, Tuan." Setelah Scott menjawab begitu, Sean menerima sebuah gambar. Saat membuka gambar itu, Sean menepuk kakinya dengan bersemangat dan berpikir dalam hati. "Ya, inilah yang aku cari." Ramuan yang bisa menyembuhkan saraf itu sangat langka. Efek penyembuhan ramuan itu akan jauh lebih baik jika diminum dengan obat lain yang dicampur Sean. "Ya, memang benar. Di mana ramuan itu?" Sean sangat senang saat dia bertanya pada Scott. "Ramuan itu belum ada pada saya, Tuan Lane. Namun, saya sudah memesannya untuk Anda. Jika besok Anda senggang, kita bisa mengambilnya bersama." Scott berusaha menggunakan kesempatan ini untuk lebih dekat dengan Sean. "Baiklah, saya akan menghubungimu besok." Sean mengangguk dan menutup teleponnya. Setelah cukup lama termenung, Sean mendongak dan menatap keluar jendela. Dia benar-benar sudah tenang. Meski Sean baru berusia 20-an, dia tidak seperti anak muda lain seusianya. Pengalaman yang dia peroleh selama bertahun-tahun mengajarkannya satu hal. Dia mengerti bahwa makin dia berharap, dia akan makin kecewa. Karena itu, dia tidak akan mengharapkan apapun. Namun, dia masih mau mencoba apapun meskipun peluang keberhasilannya rendah. Sean menunduk dan tersenyum getir. Tidak ada yang menyangka bahwa Sean, seseorang dengan puluhan ribu pria pemberani di bawah komandonya, harus bergantung pada pria biasa di kota Riverfall. Tidak akan ada yang menyangka bahwa tabib legendaris seperti Sean akan mengalami kelumpuhan. Oh, betapa orang hebat bisa jatuh juga, kan? Sebenarnya, seluruh cobaan ini terasa seperti berkat terselubung bagiku. Paling tidak, aku akan memberikan hidupku untuk Nora. Saat Sean bergumam pada dirinya sendiri, kilatan aneh melintas di matanya. Sean tahu bahwa semua yang dia lakukan di kota Riverfall adalah untuk Nora. Sean pernah bersumpah pada Nora bahwa dia rela kehilangan segalanya kecuali wanita itu, karena Nora hanya miliknya. Sean bersungguh-sungguh dengan setiap kata yang dia ucapkan saat itu dan dia tahu dia pasti bisa menepati janjinya pada wanita itu. Malam makin larut. Meskipun Riverfall adalah kota kecil, segalanya ada di situ. Semuanya, mulai dari penduduknya hingga ukurannya, tidak dapat dibandingkan dengan kota metropolitan yang besar. Namun, pertumbuhan ekonominya tidak bisa diremehkan. Riverfall memiliki semua hal yang dibutuhkan kota itu. Saat siang berganti malam, kehidupan malam kota Riverfall dimulai.
Beberapa orang sedang beristirahat di rumah atau menikmati waktu sendiri, sementara yang lainnya mabuk di bar. Sementara itu, di sebuah ruangan di lantai paling atas klub Drake, ruangan itu direnovasi dengan mewah. Di belakang meja kayu mahal, duduklah seorang pemuda berusia 30-an dengan tangan disilangkan di atas meja. Pria itu berambut cepak dan mengenakan pakaian kasual. Dia tampak sangat biasa. Namun, ekspresi dingin di wajahnya sangat mengintimidasi. Siapapun di kota itu akan memperlakukan pria itu dengan hormat jika mereka bertemu dengannya. Pria ini tidak lain adalah Felix Dan, orang terkuat kedua di tempat kejadian kriminal dunia hitam di kota itu. Paling tidak, dia memiliki beberapa ratus orang yang bekerja untuknya, dan dia sama sekali bukan orang lemah. Memang itu yang terjadi, Tuan Felix. Seorang pemuda berbicara dengan nada sopan. Jika Sean ada di situ, dia pasti akan mengenali pria itu karena dia kebetulan bertemu dengannya di kantor polisi barusan. Jadi, maksudmu seorang pria lumpuh sendirian mengalahkan lebih dari 10 pengawal dan membunuh Christian saat itu juga? Selain itu, Direktur William diberitahu tentang hal ini dan Tuan Louis datang sendiri untuk menyelamatkan pria lumpuh itu? Felix mengambil rokok dan mengetuknya di mejanya dengan pelan. Ya, betul, Tuan Felix. Memang itulah yang terjadi dan tidak ada kebohongan. Pemuda itu langsung mengangguk. Setelah memberikan jawaban singkat, Felix menyulut rokoknya dan mengisapnya. Meskipun cobaan itu terdengar sangat keterlaluan baginya, dia masih mau mempercayainya. Oh, dan satu hal lagi. Kamu pernah berkata bahwa Sean ingin kita menggunakan kesempatan ini untuk mengambil alih wilayah Christian? Felix bertanya setelah jeda sejenak. Ya, benar. Itulah yang dia katakan. Pemuda itu sempat tertegun dengan pertanyaannya dan kembali mengangguk. Felix tersenyum saat mendengarnya. Felix adalah orang yang cerdas. Dia tidak akan bisa mendapatkan posisinya jika dia orang bodoh. Lagi pula, dia tidak akan menjadi orang terkuat kedua di kota itu jika dia tidak berotak. Felix bergumam. Hari-hari baik ada di depan kita. Bab 141, bersikap sopanlah kepadanya. Setelah berkata begitu, Felix berdiri dan mematikan rokoknya di asbak. Dia berkata, saya ingin semua orang pindah malam ini. Pastikan kita merebut semua milik Christian menjadi milik kita. Kita akan menjadi satu-satunya orang yang memimpin kejahatan kota saat matahari terbit besok. Dia terdengar sangat percaya diri saat menyatakan itu. Sudah berulang kali Felix membuat pemuda di depannya itu terpana. Pemuda itu berkata, Tuan Felix, soal ini, begini, kita akan diberi sanksi jika kita melakukan eksploitasi besar-besaran. Harap tenang dan kami akan merencanakan ini, Tuan. Dengan panik, pemuda itu menasihati Felix karena masalah itu sangat serius. Tidak. Saya percaya pada Sean. Karena dia sudah menjelaskan kepada kita, saya bersedia untuk mencobanya. Sukses adalah tentang mengambil risiko. Oh ya, jika ada di antara kalian yang bertemu Sean di waktu mendatang, saya ingin kalian semua menghormatinya. Siapapun yang tidak memperlakukannya dengan hormat akan mati. Felix bersikukuh dengan keputusannya. Tiba-tiba, pemuda itu tersadar dan berpikir dalam hati. Tunggu, apakah Sean mencoba memberitahu kami bahwa wilayah Christian diperebutkan? Jika dia memiliki hubungan dengan Direktur Williams dan anak buahnya, dia pasti orang yang cukup berkuasa. Mungkinkah Sean melindungi kita juga? Apakah ini artinya Tuan Felix akan bersekutu dengannya setelah ini meskipun mereka belum saling bertemu? Entah kenapa Tuan Felix yakin bahwa dia perlu melakukan semua ini. Sepertinya makin dia memikirkannya, dia makin bingung. Namun, karena pemuda itu percaya pada Felix, dia memutuskan untuk mengikuti perintah Tuan Felix. Aku harap aku benar. Sekarang, Sean, aku cukup tertarik untuk melihat orang seperti apa kamu sebenarnya. Felix bergumam pada dirinya sendiri di dekat jendela setelah pemuda itu pergi. Hari berikutnya, Sean sedang mengantar Nora untuk bekerja dan ternyata, sopirnya adalah orang yang Scott kenal. Meskipun sopir itu bukan seorang tentara veteran,
dia adalah orang yang sangat dapat diandalkan. Dia tahu apa yang tidak boleh dikatakan dan ditanyakan. Sebelum mengirim pria ini untuk bekerja pada Sean, Scott memilih pria ini sendiri dengan cermat. Sean cukup senang dengan sopirnya, tetapi dia tidak akan bergaul terlalu dekat dengannya. Hal itu karena ketika Sean di Angkatan Darat, dia mempercayai bawahannya, termasuk Odom. Namun, dia dikhianati oleh Odom pada saat yang paling penting, yang menyebabkan dia berakhir dalam kesulitannya saat ini. Pria itu mengkhianatinya demi kekuasaan. Sean kecewa padanya karena 5 tahun persahabatan mereka tidak ada artinya bagi Odom bila menyangkut kekuasaan. Sean berpikir dalam hati. Sebenarnya, aku bisa memberikan apapun yang kamu inginkan kapan saja. Termasuk Theo dan yang lainnya. Aku juga bisa melakukan yang sama, namun kamu harus melakukan pekerjaanmu. Sekarang, apa menurutmu aku bisa melepaskanmu sama sekali? Apa yang kamu pikirkan, Sean? Tanya Nora sebelum dia tiba di tempat kerjanya. Bukan apa-apa kok. Cepatlah bekerja sekarang. Sean tersenyum pada Nora ketika dia kembali tersadar dari lamunannya. Baiklah. Nora mengangguk dan keluar dari mobil. Ada beberapa staf di sekitar mereka yang menyapa mereka dengan sopan. Sepertinya berita tentang Nora seringkali menyebar dengan cepat. Oleh karena itu, semua orang tahu tentang Bentley yang baru saja dibeli keluarga Nora dalam rentang waktu 1 malam. Mereka berasumsi bahwa Ferrari yang sebelumnya mereka lihat adalah sewaan. Namun, Bentley akan membutuhkan banyak dokumen. Artinya mobil itu memang dibeli oleh Sean, jadi mereka iri. Aku akan menjemputmu nanti. Sean bicara sambil tersenyum dan melihat Nora melangkah keluar dari mobil. Tentu. Nora mengangguk sebelum masuk ke tempat kerjanya. Ketika sopir itu menyadari Nora yang menatap Sean dengan begitu hangat, dia mengeluh. Anda benar-benar mencintai Nona Nora, bos. Astaga, dia memandang Anda seolah-olah Anda adalah hal yang paling berharga baginya. Sean terkekeh ketika mendengarnya. Dia menjawab. Oh, tidak ada hal di dunia ini yang bisa dibandingkan dengan senyumannya. Sekarang, ayo kita pergi. Kemana, bos? Sopir itu mengangguk dan bertanya dengan sopan. Antarkan saya ke tempat Scott. Sean tidak lupa bahwa Scott telah menemukan ramuan hati berlian. Sopir itu menjawab seperti biasa dan bersiap-siap untuk menuju ke tempat Scott. Sean! Sean! Saat mereka hendak pergi, suara teriakan panik terdengar dari belakang. Belum sempat Sean bicara, sopirnya menginjak rem hingga mobil itu berdecit dan berhenti. Sean segera membuka pintu dan menoleh ke belakang. Dia tahu bahwa itu adalah suara Nora. Sean, gawat! Ibuku menelpon dan berkata bahwa nenekku sakit dan baru saja dibawa pergi oleh ambulans. Kita harus bergegas. Napas Nora terengah-engah saat bergegas. Dia tampak sangat khawatir. Meskipun Nyonya Pawkins bersikap dingin kepada keluarga Nora selama 2 tahun terakhir, Nora adalah orang yang baik hati. Nyonya Pawkins akan selalu menjadi keluarga baginya, jadi wajar jika dia khawatir. Masuklah. Namun, Nora terkejut melihat Sean sama sekali tidak kaget karena dia mengangguk biasa. Sepertinya dia sudah tahu tentang hal itu. Bab 142, Dokter Tidak Berguna. Nora menoleh untuk melihat pada Sean setelah dia dengan panik masuk ke dalam mobil. Dia bertanya, Tunggu, Sean! Apakah kamu sudah mengetahui ini? Nora tidak tahan ingin bertanya setelah mengetahui betapa tenangnya Sean terlihat. Baiklah, pertama-tama, tubuh nenek kamu tidak sehat. Jika dia meminum obat yang kuberikan hari itu, dia akan sangat sehat untuk waktu yang lama. Tapi, obat itu dihancurkan oleh Hawk. Sean menggelengkan kepalanya karena dia sudah menduga ini akan terjadi. Dia sudah memberikan obat itu padanya. Namun, mereka tidak hanya tidak tertarik pada obat yang diberikannya, mereka juga mengejeknya. Oleh karena itu, apalagi yang bisa Sean lakukan saat itu? Jangan bicarakan tentang hal itu untuk saat ini, Sean. Katakanlah,
bukankah kamu tidak tahu mengenai obat? Apa ada cara untuk membantu penyakit nenekku? Mungkin? Nora sangat khawatir sehingga dia meraih tangan Sean dan tampak memohon bantuannya. Ada? Sean mengangguk setelah menatap Nora beberapa detik. Tolong bantu nenek aku jika demikian. Nora meraih tangannya dan senang sekali mendengar itu. Kenapa aku harus membantunya? Namun, Sean yang biasanya penurut tiba-tiba menolak membantu Nora. Bagaimana mungkin kamu menolak menyelamatkan dia, Sean? Nora tertegun beberapa detik setelah Sean menolaknya. Dia sedikit kecewa pada Sean setelah itu. Ada banyak orang yang sedang sekarat di dunia dan aku tidak bisa menyelamatkan mereka semua. Perhatikan, aku tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan siapapun. Keluarga kamu memang baik pada aku, tapi kebaikan itu hanya terbatas untuk kamu saja. Aku bersedia melakukan apa saja untukmu, tapi kesejahteraan orang lain tidak ada hubungannya dengan aku sama sekali. Sean terdengar sangat tegas ketika dia membuat pernyataan itu. Sebenarnya, Sean bukanlah orang yang kejam. Dia hanya terbiasa dengan kematian. Hidup bukanlah sesuatu baginya. Selain itu, Nyonya Pawkins juga selalu tidak menyukai dia. Wanita itu bertanggung jawab mengucilkan keluarga Nora selama 2 tahun hanya karena Sean. Ini menyebabkan Nora memikul semua tanggung jawabnya untuk membawa Sean menemui dokternya dan mengambil resepnya. Nyonya Pawkins bahkan tidak pernah menanyakan kondisi Sean dalam 2 tahun terakhir ini. Oleh karena itu, kenapa Sean harus perlu membantunya sekarang? Sean! Nora menarik tangannya dan mulai gelisah. Dia dapat memperkirakan apa yang Sean pikirkan. Dia mengetahui bahwa Sean berhak menolak membantu keluarganya karena cara mereka memperlakukannya 2 tahun terakhir ini. Aku tidak ingin membuatmu merasa bersalah, Sean, tapi aku harap kamu bisa membantu. Nora menundukkan kepalanya dan terlihat sangat terluka. Bagaimanapun juga, melihat ekspresi Nora membuat Sean tersentuh. Sean adalah orang yang memiliki prinsip. Mereka yang mengganggu orang lain dan menginginkan bantuannya hanya akan bermimpi. Namun, dia bersedia mengubah prinsipnya untuk Nora, lalu dia memberitahu Nora setelah berhenti sesaat. Kita lihat nanti setelah kita sampai di sana. Ya, baik. Nora mengangguk. Antar kami ke rumah sakit neurologi kota Riverfall. Sean berkata pada sopirnya setelah itu. Baik, Tuan. Sopir itu langsung melaju tanpa memikirkannya lagi. Tunggu, kamu benar tahu di mana dia berada? Sekali lagi, Nora terkejut sambil menatap pada Sean. Aku yakin otak Nyonya Pawkins adalah penyebab penyakitnya. Sekalipun jika dia dibawa ke rumah sakit yang berbeda, dia akan tetap berakhir di sini. Sean dengan sabar menjelaskan pada Nora. Oh, itu. Baiklah. Nora benar-benar tercengang saat ini karena dia merasa Sean mungkin dapat menjadi dokter yang sangat baik. Sementara itu, di luar ruang gawat darurat rumah sakit neurologi kota Riverfall, keluarga Pawkins semuanya berkumpul mengelilingi beberapa dokter untuk mengetahui kondisi Nyonya Pawkins. Pilihan terbaik untuk kondisi Nyonya Pawkins adalah operasi. Namun, risikonya sangat tinggi melihat usianya saat ini. Oleh karena itu, saya menyarankan semua orang harus memikirkan hal ini terlebih dahulu. Setelah kalian membuat keputusan, kalian dapat menandatanganinya di sini, dan kami akan menjadwalkan dia untuk operasi. Namun, saya perlu memberitahu Anda bahwa prosedurnya sangat berisiko, oleh karena itu Anda harus siap menghadapi yang terburuk. Tidak ada yang berani menandatangani apapun setelah mendengarkan apa yang dikatakan dokter itu. Jika sesuatu terjadi pada Nyonya Pawkins, orang yang menandatangani surat-surat itu akan dibunuh. Karena itu, semua orang mundur beberapa langkah ketika mereka mendengar itu. Bahkan Ingram dan May saja menundukkan kepala mereka saat itu. Aku mendengar bahwa ada seorang dokter yang fenomenal di kota baru-baru ini. Aku dengar nama belakangnya adalah Lane. Aku diberitahu bahwa prosedurnya mirip dengan melakukan keajaiban. Pernahkah kamu mendengar tentang Dr. Lane? Kakak Ingram, Kenneth, bertanya pada semua orang. Tapi,
Semua orang menggelengkan kepalanya karena mereka belum pernah mendengar tentang dokter fenomenal yang Kenneth sebutkan itu. Namun, beberapa dokter tidak senang dengan apa yang dikatakan Kenneth. Sebagai petugas medis yang sah, mereka tidak pernah mengakui penyembuhan yang menyimpang dari kebiasaan. Perhatikan, kalian bisa mulai mengatur pemakaman untuk dia jika operasinya tidak dilakukan, kata seorang dokter muda dengan mengerutkan dahinya. Diam, dokter tidak berguna. Tiba-tiba, sebuah ejekan keras terdengar datang dari dekat mereka. Ketika semua orang berbalik untuk melihat, mereka disambut oleh Sean dan Nora. Bab 143, tidak berguna. Nora terlihat cemas sambil terburu-buru mendorong Sean. Sopir muda itu mengikuti dari belakang. Keluarga Pawkins dan para dokter semuanya mengarahkan mata mereka pada Sean. Siapa yang kamu panggil dokter palsu itu? Wajah dokter muda itu memerah. Sebagai seorang dokter, keahlian medis, yang merupakan bidang keahliannya, adalah kebanggaannya. Disebut sebagai dokter palsu adalah sebuah pukulan terhadap kebanggaan dirinya. Maksud aku, kamu. Ekspresi dan nada bicara Sean seperti tidak tertarik. Kamu! Dokter muda itu sangat marah. Katakan padaku, bagaimana aku bisa menjadi dokter palsu? Sean melihat ke atas kepada dokter muda itu. Aku tidak tahu harus mengatakan apa terhadap kamu tentang keahlian medismu. Bagaimanapun juga, orang itu sebenarnya bisa diselamatkan, tapi kamu malah meminta mereka untuk mempersiapkan kematiannya. Jika kamu bukan seorang dokter palsu, lalu apakah kamu? Sean mengeluarkan kata-kata itu sekaligus, nadanya dingin. Kamu! Jika tidak ada operasi, yang ada hanya kematian. Kondisinya saat ini telah mencapai titik di mana dia tidak dapat menunda operasi. Pilihannya hanyalah operasi atau mati. Dokter muda itu menggertakkan giginya dan berteriak. Sean tersenyum dingin. Tepat ketika dia akan membalas, Yates melangkah maju. Sean, apa yang membuatmu panik sekarang? Apakah kamu mendapatkan izin untuk berbicara tentang ini? Dengan satu kalimat, keluarga Pawkins mulai bereaksi. Semuanya mengkhawatirkan kondisi Nyonya Pawkins dan meminta sebuah solusi kepada para dokter itu. Sean muncul tanpa memberitahu sebelumnya, lalu langsung menyinggung para dokter itu. Apakah dia tidak membuat masalah? Siapa yang berani mencari kesalahan pada dokter di rumah sakit? Diam, Sean! Itu tidak berguna. Karena sekarang kita berada di rumah sakit, kita harus mendengarkan para dokter itu. Hanya para dokter itu yang bisa merawat Nyonya Pawkins. Jika kita bisa merawatnya sendiri, kenapa kita mengirimkannya ke rumah sakit? Keluarga Pawkins berteriak-teriak dan menyalahkan Sean. Bahkan May juga melihat pada Sean, mengisyaratkan dia untuk berhenti berbicara. Sean baru saja memberikan banyak bantuan kepada keluarga ini. Jika tidak, seandainya ini terjadi sebelumnya, May akan dengan kejam memarahinya juga. Sean menggelengkan kepalanya dan melihat pada Nora. Matanya menyampaikan ketidakberdayaannya. Sean ingin membantu, tapi keluarga Pawkins bahkan tidak mengizinkannya berbicara. Sean juga memiliki pengetahuan tentang ilmu kedokteran. Kalian semua. Nora melangkah maju dan mulai berbicara. Nora, bisakah kamu menggunakan logikamu? Nenek hampir tidak sadar sekarang, dan kamu masih membelah harga diri orang cacat ini? Diam kamu! Fanny mengejeknya, menyela Nora. Nora, jangan berkata apapun. May berjalan dengan cepat dan memegang tangan Nora. Tapi ibu, Sean benar bisa? Nora menahan dirinya pada saat dia ingin sekali menjelaskannya. Aku tahu. Kita akan melihatnya dulu, kamu bisa mengatakannya nanti. May tidak lagi mendengarkan Nora dan menghentikannya untuk berbicara. Nora merasa sangat tidak berdaya dan hanya bisa berdiri di samping terdiam. Dokter, Anda tidak perlu memikirkan dia. Dia seorang bodoh dan pikirannya tidak normal. Dia sudah tidak normal setelah kesembuhannya. Dia cenderung berbicara tanpa berpikir.
Fanny berkata pada dokter itu dengan nada yang sopan. "Oh, pantas saja kamu berbicara omong kosong." Ekspresi wajah dokter muda itu akhirnya berubah tenang, lalu dia menatap tidak suka pada Sean. "Dokter, bagaimana kondisi nenek saya?" Nora bertanya, merasa khawatir pada Nyonya Perkins. "Otaknya memiliki banyak penumpukan cairan yang luas di rongga-rongganya. Pelepasan cairan itu lambat, yang akan menyebabkan tekanan di dalam intrakranialnya naik secara terus-menerus. Setelah mencapai batasnya, tekanan itu akan memecahkan pembuluh darahnya yang sudah rapuh di otaknya." Dokter itu menjelaskannya. Setelah sejumlah besar pembuluh darah itu pecah, maka hampir tidak mungkin untuk menyelamatkannya. Pilihan yang ada adalah membuka tengkoraknya. Namun, melihat kondisi fisik dan usia wanita itu, tingkat keberhasilannya sangat rendah. Wajah keluarga Perkins semuanya memucat mendengar berita itu. Dengan tingkat keberhasilan yang rendah, operasi ini akan sama saja dengan mengirimkannya ke alat pemenggal kepala. Oleh karena itu, untuk melakukan operasi ini, keluarga pasien harus menandatangani perjanjian untuk operasi. Dokter muda itu menambahkan, rumah sakit tidak akan bertanggung jawab apapun. Keluarga Perkins tetap diam. Sudah aturannya bahwa keluarga pasien akan menandatangani perjanjian sebelum operasi. Hanya saja tidak ada orang yang berani mengambil tanggung jawab itu. Jika Nyonya Perkins tidak selamat dari operasinya, maka keluarga Perkins akan berada dalam kekacauan. Siapapun yang menandatangani formulir persetujuan operasi ini kemudian akan disalahkan. Selain operasi ini, apakah tidak ada pilihan lain sama sekali? Tanpa operasi, apakah kita akan membiarkannya untuk mati? Suara Nora bergetar, dan perasaan tidak nyaman berdiam di hatinya. Nyonya Perkins adalah kerabat sedarahnya. Dokter paruh baya itu merenung sebentar. "Tidak juga. Kami telah memberikan obat dan bantuan medis kepada wanita ini, dan ini telah membantu kondisinya. Jika tubuh dia bisa melawannya, ada kemungkinan dia akan sembuh. Tapi kemungkinan itu bahkan lebih kecil dari keberhasilan operasi." Dokter paruh baya itu melambaikan tangannya sambil menjelaskannya pada Nora. Kata-katanya itu menghancurkan harapan kecil yang sempat tumbuh di dalam diri Nora. Nora perlahan berbalik untuk melihat pada Sean. Bab 144, aku di sini. Nora menahan kata-katanya. Para dokter rumah sakit neurologi kota Riverfall adalah yang terbaik. Sekarang karena dokter mereka telah membuat kesimpulan seperti itu, maka terlihat bahwa hasilnya sudah dapat dipastikan. Jika dokter dengan kualifikasi tinggi tidak bisa membantu, apakah meminta bantuan Sean akan menempatkannya pada posisi yang sulit? "Nenek, aku harap nenek baik-baik saja." Yates menghantamkan tinjunya ke dinding dengan raut wajah yang tegang dalam kekhawatiran. Para dokter saling memandang, memikirkan perilaku kasih sayang Yates. "Bahkan jika nenek pergi, setidaknya tinggalkan surat wasiat terlebih dahulu." Yates berterus terang mengungkapkan perasaannya. Para dokter tercengang dan menggelengkan kepala mereka. Ayah Yates terbatuk dan menarik Yates ke samping. Kerumunan keluarga Perkins juga berpura-pura tidak mendengar. Lagi pula, mereka juga menyimpan pemikiran yang sama dengan Yates. Nyonya Perkins sudah sangat tua sehingga tidak menjadi masalah jika dia meninggal. Namun, jika aset keluarga Perkins tidak dibagi sebelum kematiannya, mereka semua tidak akan puas. "Nora, kamu sudah banyak bertanya. Kamu ingin menandatangani surat-suratnya atau tidak?" Fanny tiba-tiba menoleh pada Nora dan bertanya. "Aku menandatanganinya?" Nora berubah tegang. Nora ingin menandatangani perjanjian itu, tapi dia tidak berani melakukannya. Dia tidak takut akan kesalahan yang akan diterimanya dari keluarga Perkins. Selama 2 tahun ini, Nora sudah lama terbiasa dengan pelecehan yang diterimanya dari keluarga Perkins. Dia hanya khawatir bahwa Nyonya Perkins tidak akan selamat dari operasinya. Itu berarti dia secara pribadi mengirim wanita tua itu menuju ke kematiannya. Oleh karena itu, dia tidak berani menandatanganinya. "Itu benar.
Jika kamu tidak menandatanganinya, siapa yang akan menandatanganinya? Kamu sudah bertanya begitu banyak, tapi kamu tidak mengambil tindakan? Fanny mencibir sambil bertanya sekali lagi pada Nora. Jika Nyonya Pawkins tidak selamat dari operasi ini dan Nora telah menandatangani perjanjian ini, maka keluarga Pawkins dapat menyalahkan semuanya pada Nora. Aset keluarga Pawkins tentunya akan diputuskan dari Nora. Ini adalah ide Fanny yang datang tiba-tiba. Lelucon! Nyonya Pawkins memiliki banyak anak laki-laki dan perempuan. Bagaimana mungkin ini bisa jatuh pada Nora saja untuk menandatanganinya? May mengejek dan berdiri di depan Nora. Fanny tidak bisa berkata-kata dan hanya bisa tertawa dingin. Aku akan menelpon temanku. Aku akan bertanya apakah dokter hebat lain dapat dihubungi. Kenneth mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Sean tetap duduk diam di kursi rodanya, merasa agak penasaran bagaimana situasi ini akan terungkap. Mereka semua tahu tentang dokter hebat itu, tapi tidak tahu siapa Sean. Itu sangat menggelikan. 2 menit kemudian, Kenneth berjalan kembali dengan mengerutkan dahinya. Dia tidak bisa dihubungi. Dokter hebat itu hanya terdengar saja tentangnya tapi jarang terlihat. Kenneth menggelengkan kepalanya tidak berdaya. Masing-masing anggota keluarga Pawkins itu semuanya memiliki ide yang berbeda, tapi tidak ada yang menyuarakannya. Operasi wanita tua itu tidak bisa ditunda. Ketika tekanan intrakranialnya meningkat lagi, maka akan terlambat untuk melakukan operasi. Dokter paruh baya itu mengingatkan. Aku akan menandatanganinya. Nora tiba-tiba melangkah maju dan berkata dengan gigi terkatup. Apa? Anggota keluarga Pawkins itu semuanya tercengang. May buru-buru menarik Nora dan mencoba memberikan isyarat dengan tatapannya. Apakah Nora tidak ingat perlakuan yang diterimanya dari Nyonya Pawkins 2 tahun belakangan ini? Ibu, tidak perlu mencoba meyakinkanku. Apapun yang telah dilakukan nenek, ayah tidak akan lahir tanpanya, dan aku tidak akan berada di sini. Aku harus melakukan sesuatu daripada melihat nenek mati. Jika masih ada sedikit harapan, aku tidak akan menyerah, meskipun aku yang akan disalahkan untuk itu. Nora berkata dengan tegas dan melangkah maju. Sean melihat pada Nora dan menghela napasnya dengan dalam. Dia mengerti moral dan memahami gambaran besarnya. Gadis ini terlalu baik. Meskipun Nyonya Pawkins memperlakukan dia dengan tidak baik, Nora masih menganggapnya sebagai kerabat. Begitu juga, kebaikannya yang membuatnya mempertahankan Sean di sisinya 2 tahun lalu. Nora, kamu harus memikirkan ini baik-baik. Jika wanita tua itu tidak selamat, kamu harus bertanggung jawab untuk itu. Fanny berkata sambil tersenyum dingin. Aku akan bertanggung jawab. Nora berkata sambil mengangguk. Nora merasa sedikit tertekan. Ada banyak orang di keluarga Pawkins, tapi tidak ada yang akan mengambil tanggung jawab atas Nyonya Pawkins. Mereka lebih memilih menunggu kematiannya daripada menandatangani perjanjian itu. Itu sangat membuat frustrasi. Baik, semuanya dengar itu. Fanny berkata sambil tertawa dan bertepuk tangan. Nora mengabaikan Fanny dan meraih formulir persetujuan itu. Tiba-tiba, suara bunyi bip yang keras terdengar dari bangsal. Tirai ditutup, dan wajah dokter itu memucat. Kondisi Nyonya Pawkins semakin memburuk. Sepertinya akhir hidupnya sudah dekat.